Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk 16 Juli hari Rabu di jam 8 pagi per saat ini, detik pas banget ya kita recordnya ya. Oke, lanjut sekarang bagaimana dengan goldnya masih berada di area bawah tertahan sesuai dengan 3320 kemarin kita dan di robot juga sama ya, berhasil TP di 3320 ke open, lanjut ke 3330 sudah TP duluan kita kemarin malamnya, sudah kena hit $10 atau 100 poin berarti, 100 pips. Lanjut sekarang kemana areanya? Ini kebanting ke bawah di jam 10 malam, harusnya ada tanda-tanda nih gitu ya. Karena memang ada news yang hasilnya cukup stabil sebenarnya. Ya, jadi nggak ke bawah banget, nggak sampai 3262. Karena ini hari ini baru juga sedikit penentuan, tapi sepertinya stabil masih. Berarti besar kemungkinan kakek Paul kita bakal kena pecat ya dia ya, sepertinya ya beneran ya. Karena dia tetap menggunakan rumusnya dia yaitu mau suku bunganya distabilin terlebih dahulu. Ya, dan sekarang berada di area 3320, lalu bagaimana dengan gold? Masih mendingan saat ini wait and see dulu. Ya, pagi sampai malam atau sampai sore nanti lebih baik ya bermain di area support and resistance saat ini ya. Ini tertahan berkali-kali 3330. Lanjut ke bawahnya bisa 3300 ya. Hari ini udah nggak valid lah. Udah terlalu berat. Ini juga udah nggak. Berarti kita saat ini untuk cari sell-nya di 3340 kalau belum malam ya. Oke, sekarang kembali ke area sini. Walaupun ini area daily bullishnya sudah terpantau ya. Ini bisa kena hit. Ini begitu kena hit bisa mantul. Kemungkinan 33. Oh sini nih bisa nih. 3308 bisa nih. Sebelum nyampe ke 33 bisa 3308 cukup kuat nih ya. 1, 2, udah 2 kali ketahan. Ya, walaupun 3300 area support yang lebih kuat. Kalau misalnya jatuh gitu. Kita nampung buy. Kalau terbang nampung sell area Fibonacci aja deh. Satu aja. Kalau misalnya dia ada kemungkinan mantul. Ini sebelum malam ya. Ini kalau udah malam jangan di buy ataupun sell di 3340 ataupun 3300. Kalau udah malam lepas. Hanya jika dari pagi sampai sore tiba-tiba nyentuh langsung counter trend. Oke, walaupun memang itu sebenarnya cukup signal tapi boleh dibantah langsung karena ini area resisten dan Fibo. Ini ada area support yang cukup kuat untuk dari teknikal ya. Lanjut kita ke Forex Factory-nya hari ini. Ada CPI dari jam 1 nanti di GBP, lalu di setengah 8 ada PPI ya. Ini yang paling terpenting. Malam ini akan jadi kombinasi antara CPI dan PPI-nya. Ntar, apakah cukup lama loadingnya? Oke. Ya, kemarin CPI dia minus, lalu yang core CPI-nya dia minus, tapi yang CPI YY-nya dia di atas 0,01 aja, tipis banget. Tapi udah cukup gitu ya. Jadi artinya cukup balance, masih sama ya, nggak mau diturunin ke 1%. Harapannya Trump ini diturunin ke 1%, si Bapak Powell-nya. Tapi dia tetap tidak mau, dia tetap menggunakan rumus ekonominya dia. Jadi ya intinya singkatnya si Trump berharap dia turunin ke 1%, kalau nggak dia besar kemungkinan kena pecat dan ya, si Bapak Powell-nya tetap menggunakan atau sesuai dengan rumus ekonomi yang dia pelajari gitu ya. Dia nggak mau turunin ke 1%, jadi memang terancam untuk dipecat ya. Tapi seenggaknya dia stick sama rumusnya dia gitu ya. Dia percaya kalau saat ini bukan saat yang baik untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Lebih baik sekarang stay dulu, menunggu. Oke, dan malam ini juga ada core PPI. Tapi nggak tahu ya, apakah itu hanyalah isu-isu ekonomi permainan ya, geopolitiknya mereka. Tapi kita lihat saja, intinya adalah hasil dari newsnya gitu ya. Terlepas dia dipecat atau kagak urusannya dia lah ya. Yang penting kita lihat hasil newsnya seperti apa. Lalu hari Kamisnya pagi nggak ada. Oke, jadi malam ini aja. Jadi dari pagi sampai malam, kalau bisa di kantor aja trennya. Tapi di malam hari jangan kantor ya. Jam 7.15 gitu udah boleh cabut lah dari market atau enggak pasang TPSL supaya
Kalau kena TP-nya syukur, kalau kena SL-nya ya sudah. Tinggal disesuaikan di area-areanya, karena bisa langsung mantul juga. Jadi kalau misalnya dia berada di area bawah, misalnya kalian buy, terus ternyata hasilnya good news buat XAUUSD, bakal langsung lanjut terbang lagi. Oke? So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.